Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 9 Februari 2022 terambil dari Kitab Kejadian pasal 46 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Udongani peho tuat tutaro Mesir, jala saina tugi honoku doho nakok sogut. Ikon si Joseph do mangapehon tanganna tumatam." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik melangkah karena firman dan janjinya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, kekhawatiran bisa jadi menghinggapi keluarga Yakub yang akan meninggalkan negeri Kanaan, negeri penuh sejarah itu. Mereka tanda kutip dipaksa situasi untuk pindah ke Mesir, tempat yang bisa jadi bukanlah impian mereka. Karena di Mesir ada makanan, sedangkan di Kanaan terjadi kelaparan yang hebat. Allah tahu ada keraguan di hati Yakub hingga Allah perlu meyakinkannya agar tidak takut pergi ke Mesir. Allah berjanji menyertainya dan akan menjadikan Israel bangsa yang besar. Allah menjanjikan juga bahwa Yusuf akan mendampingi ayahnya saat kematiannya serta memberikan penghormatan yang layak. Bahkan Allah berjanji akan membawa umat pilihannya itu kembali ke negerinya. Yakub pun mantap pergi ke Mesir karena janji Allah itu. Keyakinan Yakub kepada janji Allah mengajar kita untuk hidup beriman kepada Allah. Penting bagi kita untuk bertanya dan menanti-nantikan Allah agar kita tidak salah mengambil keputusan. Kisah pengungsian Israel ke Mesir juga semakin menunjukkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Kita pun terus diingatkan bahwa sesulit apapun situasi yang kita alami, kita tetap percaya bahwa ada Allah yang tidak sedetik pun meninggalkan kita dan yang mengendalikan segala sesuatu termasuk hidup kita agar kita hidup di dalam anugerah-Nya. Saudaraku semuanya dalam Kristus Yesus, dalam masa tuanya Yakub menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Dia juga memahami bahwa adalah tindakan yang bijak untuk percaya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dibandingkan semata-mata berusaha memenuhi keinginannya sendiri. Apakah kita juga memerlukan waktu seumur hidup kita untuk mendapat pemahaman seperti Yakub? Selain itu, kita melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri Yakub. Tuhan berjanji akan selalu menyertai Yakub dan tidak akan meninggalkannya. Kadang ketika kita berbicara dengan orang tua, kita mendengar mereka mengatakan bahwa hidup mereka sudah tidak ada gunanya. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan, hanya tinggal menunggu mati. Dan mungkin kita akan mengalaminya nanti ketika kita yang masih muda menjadi lanjut usia. Saat itu menimpa kita, mari kita ingat apa yang terjadi dengan Yakub. Tuhan selalu menyertainya dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu mendengar doa-doa yang kita panjatkan. Walaupun fisik kita sudah melemah dan terus melemah, jangan menyerah dan berputus asa. Percayalah kepadanya senantiasa seumur hidup kita. Jangan takut melangkah. Jika Allah menyertai kita, Ia pasti menjamin kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk melangkah di dalam iman dan hidup setia di dalam firman-Mu.
Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati setiap kami pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.